ide-idenya untuk menjadi konten kreator di bidang kesehatan ini. Selanjutnya ada background. Berawal dari 3 perawat ini membuat tugas video dan diupload di media sosial. Setelah dilihat prospek dari video yang kami upload, kami mengambil keputusan bahwa kami akan melanjutkan konten-konten tentang kesehatan di media sosial yang akan beri nama Sunrise. Ada visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, menjadi sumber utama pengetahuan dan motivasi dalam dunia digital untuk mendorong kesehatan dan kesejahteraan masyarakat global. Selanjutnya, pendidikan kesehatan yang akurat, mendorong gaya hidup sehat, advokasi pencegahan, kesetaraan dan keterjangkauan kesehatan, kolaborasi dengan profesional kesehatan, social responsibilitas. Selanjutnya yang ketiga, sebagai seorang konten kreator di bidang edukasi, tujuan usaha yang mungkin mencakup yang pertama, memberikan informasi yang akurat, pendidikan dan kesadaran, mempromosikan gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, menyebarkan informasi medis yang mudah dipahami, memberikan solusi dan tips, mendukung kesejahteraan mental, memotivasi perubahan positif, memperluas jangkauan, kepatuhan etika, kolaborasi dengan profesional kesehatan, mencapai profitabilitas dan evaluasi dampak. Selanjutnya, kunci keberhasilan usaha. Kunci keberhasilan dalam usaha konten kreator di bidang kesehatan mencakup berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor penting yang dapat membantu pencapaian keberhasilan. Yang pertama, pengetahuan dan kredibilitas. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, riset dan referensi. Yang keempat, tujuan dan target audience. Yang kelima, konsisten. Yang keenam, engagement dengan audience. Yang ketujuh, pemasaran dan promosi. Yang kedelapan, etika profesional. Yang kesembilan, terus belajar, dan yang terakhir, tekad. Selanjutnya ada gambaran umum. Sunrise merupakan usaha dengan kepemilikan bersama atau partnership, melibatkan 3 pemilik yang berbagi tanggung jawab dan keuntungan bisnis. Di dalam kepemilikan Sunrise sendiri, menyatukan ide-ide, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh anggota Sunrise. Tiga, dua, Yang kedua ada fasilitas. Sunrise memiliki fasilitas konsultasi online yang dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapapun dalam jangkauan waktu dari sekarang sampai selanjutnya. Dengan adanya Sunrise ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses media sosial karena konten kita itu mencakup media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter. Yang ketiga ada lokasi. Walaupun Sunrise merupakan usaha online, akan tetapi kami juga memiliki kantor yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kantor Sunrise ini tepat samping Hotel COR Purwokerto. Selanjutnya ada produk dan layanan. Gambaran produk atau layanan. Sunrise memiliki layanan edukasi, bimbingan konseling, informasi, dan promosi. Yang kedua ada gambaran persaingan, gambaran pemasaran. Dalam media sosial pasti memiliki persaingan, akan tetapi kami memiliki ciri khas yang berbeda. Contohnya saat pemberian edukasi dan informasi dengan cara kreatif dan tidak monoton. Persaingan secara online meliputi followers, testimoni dari konsumen dan viewers pada konten kita. Semakin banyak followers, testimoni dan viewers, maka akan semakin meningkat juga dari sisi keuangan, kualitas video, dan lebih dikenal banyak orang. Selanjutnya rencana pencapaian. Rencana dari kita yang menginginkan akun Sunrise lebih banyak peminat dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini, kami memiliki target 1 bulan memiliki 1000 followers dan bulan-bulan seterusnya semakin meningkat lagi hingga tahun-tahun yang akan datang. Yang keempat ada teknologi, pelayanan edukasi, bimbingan konseling,
Seluruh masyarakat akan membutuhkan pelayanan online dari kami dikarenakan semakin berkembangnya zaman, media sosial sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Kenapa dibutuhkannya edukasi, bimbingan konseling, informasi pada masyarakat? Karena sesuai dengan perkembangan zaman, di mana masyarakat lebih memilih edukasi, bimbingan konseling, dan informasi secara online dengan alasan lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada ringkasan analisis pasar. Yang pertama ada segmen pasar. Sanders memiliki sasaran ke masyarakat umum, akan tetapi lebih dikhususkan ke adik-adik mahasiswa keperawatan dan perawat sejawat. Yang kedua ada ringkasan analisis usaha. Yang pertama itu strength. Kreator di Sanders merupakan perawat profesional, memiliki konsep konten yang menarik, lebih memudahkan pengguna untuk konsultasi online, memiliki jangkauan yang luas, jam kerja yang fleksibel. Yang kedua ada weakness. Cara menaikkan followers dan viewers, keterbatasan waktu, platform yang terbatas dan kurang dapat mengontrol komentar-komentar yang tidak baik. Adanya kebebasan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya ada opportunity. Opportunity, semua orang sudah mulai menggunakan media sosial, lebih mudah diakses, lebih menarik karena tidak monoton sebagai strategi marketing bisnis kita. Mira mau dari mana ke mana? Yang terakhir ada threats, yaitu masih banyak hacker atau akun ilegal masih menggunakan adanya tindakan penipuan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, konten kreator yang sudah terkenal. Yang ketiga ada distribusi konten kreator merujuk pada proses menyebarkan dan mempromosikan konten yang dibuat oleh konten kreator pada audiens atau pengguna potensial. Distribusi ini melibatkan serangkaian strategi untuk meningkatkan visibilitas, mencapai target audiens, dan memperoleh keterlibatan yang lebih besar. Berikut adalah beberapa strategi distribusi konten kreator, yaitu yang pertama ada sosial media, yang kedua ada YouTube dan platform video lainnya, yang ketiga ada podcast platform, yang ketiga ada website dan blog, yang kelima ada email marketing, yang selanjutnya ada kolaborasi dan cross promotion, yang selanjutnya ada grup komunitas, selanjutnya ada pengoptimalan hashtag, yang terakhir ada pembayaran iklan jika diperlukan. Yang keempat ada persaingan. Persaingan di antara konten kreator sangat ketat karena banyak individu yang ingin membangun dan memperluas audiens mereka di platform digital. Yang kelima ada pesaing utama. Pesaing utama dari Sanders yaitu kakak asuh online, di mana konten yang kita berikan kurang lebih sama seputar dunia kesehatan dan keperawatan. Dikarenakan kakak asuh online lebih dipercaya oleh audiens sebagai konten kreator yang sudah berpengalaman. Maka dari itu, Sanders membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dan memerlukan konsistensi dalam berperilaku dan berkonten. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan strategi dan implementasi. Yang pertama ada strategi produk. Di strategi produk ini, sebagai konten kreator, Sanders memiliki beberapa strategi yang dapat membantu menjadi seorang kreator yang sukses. Yang pertama, menemukan niche.
model berlangganan. Jadi misal kayak di TikTok itu ada model berlangganan, di YouTube juga ada. Nah, selanjutnya ada donasi dan dukungan penggemar, terus penjualan merchandise. Jadi kita dapat menjual merchandise dari misal kayak baju Saners, terus topi Saners, tas Saners gitu. Nah, selanjutnya ada paket khusus dan penawaran terbatas. Setelah itu ada kolaborasi dengan merek atau produk. Jadi kita bisa menawarkan diri untuk mempromosikan produk-produk orang, akan tetapi kita juga dapat feedback dari produk tersebut. Nah, selanjutnya program afiliasi. Terus selanjutnya penawaran pre-order atau early access, event berbayar buat komunitas berbayar, rencanakan strategi harga jangka panjang, dan yang terakhir lakukan survei dan umpan balik. Atau mungkin ya. Oke, dalam ringkasan strategi dan implementasi yang ketiga ada strategi distribusi. Yang pertama, pilih platform dengan bijak. Yang kedua, optimalkan SEO. Dan yang ketiga, bagikan melalui medsos. Yang keempat, gunakan email marketing. Yang kelima, jalin kemitraan dan kolaborasi. Terus gunakan platform konten berlangganan. Gunakan podcast atau audio platform. Terus partisipasi dalam grup atau komunitas online. Pertimbangkan live streaming. Jadi kita dapat live streaming di Instagram, di YouTube, di TikTok. Terus bisa lagi di manapun gitu. Nah, selanjutnya promosikan melalui website dan blog. Gunakan pengiklanan berbayar. Gunakan hashtag dengan cerdik. Partisipasi dalam acara dan konferensi online. Gunakan platform video pendek. Evaluasi dan sesuaikan strategi. Selanjutnya, di ringkasan strategi dan implementasi yang keempat yaitu ada strategi promosi. Yang pertama, sosial media. Kita dapat mempromosikan Saners di sosial media kita masing-masing, dapat meminta bantuan ke teman-teman juga. Terus selanjutnya kolaborasi dengan konten kreator lain, email marketing, SEO atau search and engine optimization. Terus pertahankan konsistensi promosi berbayar, gunakan analitik, terus partisipasi dalam komunitas, live streaming dan interaksi langsung kepada masyarakat. Terus gunakan visual yang menarik. Oke, yang selanjutnya yaitu ada ringkasan manajemen. Yang pertama ada bagian manajemen dari Saners. Jadi bagian manajemen dari Saners yaitu pemilik dan kreator. Jadi kami bertiga, saya juga, ada Mbak Dini dan ada Mbak Anissa, itu merupakan pemilik dan kreator dari Saners sendiri. Selanjutnya ada manajer konten kreatornya, manajer dari kita bertiga yaitu ada Mbak Lesti. Terus ada manajer akun dari Saners dan promosinya itu ada Mbak Cindy dan Mas Bayu. Selanjutnya ada manajer keuangannya. Jadi yang memanage semua keuangan dari Saners itu ada Mbak Nia Nuria dan Mbak Yeti. Selanjutnya ada manajer audit dan kepegawaian yang menata semua, mengurus-ngurus tentang kantor itu Mbak Inti dan Mas Haikal. Terus ada tim konten teman-teman. Jadi di tim konten itu ada kameramen dan videografer yaitu Mas Fawais dan Mbak Desi. Selanjutnya ada editor Mbak Aisyah dan Mbak Lita. Dan yang terakhir tim kreatif untuk mencetuskan ide-ide kreatif untuk next kontennya yaitu ada Mas Aldo dan Mbak Saila. Oke, selanjutnya di ringkasan manajemen yang kedua ada tim manajemen. Di dalam Saners memiliki beberapa tim manajemen yaitu dari pemilik data, manajer akun dan promosi, manajer keuangan, manajer audit dan kepegawaian, serta tim konten. Nah, selanjutnya di perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM untuk tim Saners sangat penting untuk memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan untuk
dan brandingnya, terus pelatihan pengembangan, pelatihan keterampilan dan